Alhamdulillah, setelah kami mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang didapatkan dari developer batch tahap 1 tersebut, terdapat perbaikan-perbaikan dalam hal akad-akad, manajemen SDM-nya, dan juga yang paling penting adalah cash flow-nya semakin meningkat dari penjualan yang lebih terarah. Inilah saatnya Anda belajar bersama para ahli. Daftarkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasamahu wa ja'ala al-aqidata miqyasan amalihi wa masdaran ahkamami. Amma ba'd. Para pemirsa sharing session yang Allah muliakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan, lindungan, dan juga keberkahan. Dan pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, kami dari MPC Muslim Property Camp dengan bangga mempersembahkan sebuah acara yaitu sharing session. Di mana pada sharing session pada hari ini akan dibawakan oleh Ketua Umum dari atau Direktur dari PT Muslim Property Camp, yaitu Bapak Dandi Irawan. Beliau nanti insya Allah akan memberikan sebuah tips dan bagaimana cara jitu ya, dimana kita pada hari ini kita akan bahas tentang cara jitu agar project properti clean and clear. Nah, seperti apa sih project properti itu clear and clean atau clean and clear-nya itu? Nah, ini yang akan kita bahas bersama ya. Tidak lama kita akan bahas ini karena ini sebagai suatu acara funneling Road to Developer Camp yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan Januari, tepatnya tanggal 27 sampai 29 Januari 2023. Dan ini adalah batch kedua ya di MPC. Setelah batch 1, alhamdulillah sudah sukses di bulan Januari 2022 lalu. Baik, tanpa berlama-lama saya akan sapa dulu ya Coach Dandi Irawan atau Bapak Dandi Irawan. Sebentar kita cek dulu udah hadir belum? Oh, alhamdulillah sudah hadir nih ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, damang. Alhamdulillah, khair Ustaz. Masya Allah. Iya, baik. Kita sama-sama pakai batik kayaknya ya. Nggak janjian. Oke. Ustaz Dandi, pada hari ini kita yang pertama nih ya, acara sharing session ini ya. Oke. Memang sharing session ini dilaksanakan dalam rangka funneling acara kita ya, dari mungkin tadi para pemirsa ketika nonton di awal ngelihat ini kok di looping atau diulang-ulang gitu ya acaranya. Memang ini dalam rangka acara itu ya, menyambut acara itu. Bukan begitu, Ustaz Dandi? Ya, demikian Ustaz. Oke, sebagai pemanasan ya. Ya, pemanasan ini. Iya, biar nanti pemirsa juga semakin mengetahui bahwa seperti apa sih gambarannya nanti developer camp itu ya. Baik Ustaz. Nah, bicara tentang materi hari ini kita direncanakan ada 3 materi ya Ustaz ya. Ada 3 kali sharing session hari ini, lalu nanti ada agenda lagi. Maka dari itu para pemirsa yang sudah daftar, alhamdulillah terima kasih nih sudah daftar ya. Nah, yang belum daftar silakan daftar supaya nanti kalau misalkan ada pengumuman untuk sharing session berikutnya gampang. Tinggal tinggal nanti disampaikan oleh kami. Tidak ketinggalan gitu ya. Karena ini kita tidak akan mempublish ya acara ini khusus buat yang daftar dan ngikut aja begitu. Baik, Ustaz Dandi, kita 3 kali ini rencananya mau ngebahas apa aja nih, Ustaz Dandi? Ya, Ustaz Konsen, terima kasih. Jadi sebelum acara gathering kita nanti, saya mengusulkan ada 3 pembahasan sebagai
kisi-kisi nanti di acara developer camp. Yang pertama saya mengusulkan terkait dengan fenomena banyak beberapa problem-problem worst case di dalam bisnis properti. Nah, maka itu apa yang mesti kita lakukan? Analisis kelayakan sebuah project, dikatakan visible atau tidak visible, atau clear and clean, aman atau tidak, itu barometernya apa? Ini kita akan bahas di malam ini. Yang kedua, nanti saya juga mengusulkan untuk, karena banyak ada teman-teman mungkin yang baru bergelut di developer, kadang banyak penawaran lahan atau banyak listing lahan. Nah, bagaimana menilai sebuah lahan itu layak atau tidak dikembangkan, itu ada alat ukurnya, ada metode penilaiannya. Itu nanti kita bahas, sehingga karena orientasi kalau bisnis itu kan tentu profit ya. Apakah listing lahan itu profitable atau tidak, itu nanti kita akan bahas, kita akan ajarkan. Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling powerful, itu adalah kami namakan MPC Way, ya, Muslim Property Camp Way, ya, jalan ya. Jadi adalah sebuah aplikasi yang mana semua strategi, sistem, tools, dan SDM yang terkait dengan semua departemen di dalam developer itu kita akan bahas. Jadi kalau kita punya beberapa departemen, maka strategi setiap departemen akan kita bahas lebih detail. Begitu, Ustaz. Jadi ini 3 materi yang saya usulkan sebelum nanti kita masuk ke acara developer camp, supaya dipahami oleh teman-teman, terutama para praktisi yang nanti menjalankan bisnis. Demikian, Ustaz. Baik, menarik sekali nih ya. Yang pertama, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sebuah bisnis itu layak atau tidak layak gitu ya. Layaknya tentunya ada parameter-parameter kelayakannya ya. Baik itu bukan hanya masalah profit saja, tapi juga nanti kita bisa lihat seperti apa sih layak dan tidak layak. Yang kedua, tadi ya bicara tentang bagaimana pembahasan quick count ya tadi. Dan yang ketiga, seperti apa sih MPC Way? Nah, ini akan ditawarkan oleh MPC. MPC punya standar-standar, dan standar tersebut nanti menjadi standar baku buat para pegiat properti syariah. Baik, tanpa berlama-lama, tafadhol Ustaz, untuk memulai acara ini, ya tentunya dalam waktu 1 jam ke depan kita akan akhiri di pukul 20.45. Ya, tadi kita mulai jam pukul 19.45, kita akan akhiri di 20.45. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, property lovers yang berbahagia pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bahas sharing-sharing terkait dengan analisis kelayakan sebuah project. Ya, sesuai dengan arahan host, ini acara 1 jam, tetapi mungkin saya akan lebih perbanyak session tanya jawab. Ya, session tanya jawab mungkin saya bagi 30 menit untuk pemaparan materi, 30 menit kemudian untuk session tanya jawab. Baik, izin saya share screen dulu, bisa? Oke. Ya, baik rekan-rekan sekalian, nampak ya? Jadi sebelum saya masuk ke materi inti analisis kelayakan, saya ingin menyampaikan sebuah worst case ya di dalam properti syariah. Apa itu worst case? Potensi-potensi kegagalan di dalam sebuah proyek. Nah, ini saya belum mengenal semua, sebagian saya mengenal. Ini ada yang videonya nampak, ini Coach Rizky Damang, Coach. Ustaz, izin belajar. Masya Allah. Sehatnya Ustaz, Coach. Pangestu Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini saya tidak tahu rekan-rekan di sini
sebagai apa? Mungkin ada yang sebagai developer, ada yang marketing, ada juga calon-calon developer. Setidaknya mungkin pernah bergelut dengan properti. Ya, maka kalau kita pernah bergelut dengan properti, kita tahu ada permasalahan-permasalahan di dalam properti. Ini materi ini perlu saya sampaikan supaya kemudian kita bisa memahami apa fungsi dari pembahasan analisis kelayakan. Nah, jadi kalau kita menyimak permasalahan-permasalahan properti, nah banyak worst case, potensi-potensi kegagalan di dalam sebuah proyek. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah ada proyeknya trouble atau kemudian ada mengetahui ada beberapa proyek trouble, bisa jadi ada sebagian permasalahan di dalam listing yang saya tulis di sini. Walaupun sebenarnya worst case-nya sebenarnya banyak sekali. Cuma ini saya angkat kurang lebih 11 worst case dulu. Mungkin pernah mengalami ada proyek yang pembangunannya bermasalah. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena cash flow perusahaan tidak support. Atau ada juga proyek yang bermasalah mangkrak karena perizinannya tidak terbit. Nah, ini problem worst case ini bukan hanya domain properti syariah. Konven juga banyak. Sekarang yang sedang rame itu apa? Meikarta ya. Nah, Meikarta kenapa kemudian jadi masalah? Awal mulanya itu karena permasalahan perizinan. Nah, perizinan tidak terbit ini adalah salah satu potensi kemudian proyek masalah di kemudian hari. Ada worst case lainnya apa? Tidak berlanjut karena pelunasan lahan bermasalah. Atau mendapat gugatan dari pemilik lahan yang lain. Nah, mungkin pernah mengalami memasarkan proyek, lalu kemudian kata developernya, Bapak, Ibu, kita tidak bisa berlanjut proyeknya karena kami mengalami gugatan dari pemilik lahan. Sehingga kami harus menyelesaikan di pengadilan, membuktikan bahwa siapa yang sebenarnya sah memiliki lahan. Ini worst case. Ya, mungkin pernah teman-teman dengar atau kemudian ketahui. Atau juga ada surat tanah tidak bisa displit. Padahal konsumen sudah beli, misalnya proyek ini ada 100 unit, ya nanti ada proses penggabungan sertifikat dan lain sebagainya, sudah beli lunas tetapi masih juga belum bisa AJB. Kenapa tidak bisa AJB? Karena proses split tanahnya itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada faktor-faktornya. Lalu ada konflik sosial warga atau kemudian ormas. Nah, ini ya premanisme, pungli dan lain sebagainya. Ini terjadi karena ada problem sosial. Nah, ini nanti akan ada analisis kelayakan dari sisi sosial. Apa yang mesti kita lakukan supaya worst case ini kemudian tidak terjadi, ya, dan lain sebagainya. Ada produk yang tidak terserap pasar, produknya bermasalah karena airnya kurang bagus, hulu hilir air bermasalah, side plan kurang efektif, pelaksanaan tidak sesuai plan, dan masih banyak worst case yang lain. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah menjalani atau kemudian terlibat dalam properti, sebagian dari worst case ini pernah kemudian ditemui. Nah, untuk itulah kita harus mengetahui problem atau potensi masalah di dalam proyek, sehingga kemudian kita aware dalam membuka sebuah proyek. Kalau kita sudah tahu potensi masalah, maka biasanya kalau kita sudah tahu potensi masalah, maka kita menghindari atau apa yang mestinya kita lakukan agar permasalahan itu tidak terjadi di dalam proyek kita. Atau misalnya kita berjalan ke sebuah jalan, kalau kita tahu ada lubang di situ, tentu kita tidak akan melewati lubang itu. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui di dalam bisnis apapun, apa worst case di dalam bisnis itu. Setelah mengetahui worst case, maka kemudian kita lakukan analisis apa yang mesti kita lakukan supaya problem-problem itu kemudian tidak terjadi di dalam proyek kita. Nah, itu rekan-rekan mungkin sebagai mukadimah awal worst case yang mesti teman-teman ketahui. Nah, saya masuk ke materi utamanya. Nah, ini ada materi yang biasanya saya sampaikan di dalam kelas, termasuk ini juga materi yang nanti salah satu materi yang saya akan sampaikan di dalam kelas Developer Camp. Ada tahapan-tahapan membuat sebuah proyek. Ya, ini setiap asosiasi, setiap pelatihan pasti memiliki tahapan-tahapan bisa jadi berbeda-beda. Tetapi secara umum sama, cuma secara detail atau teknis bisa jadi berbeda-beda. Nah, kalau metode yang kemudian diajarkan di MPC atau di APMI, Asosiasi Properti Muslim Indonesia,
Ada 9 tahapan dalam membuat sebuah proyek. Nampak ya? Nah, ini 9 tahapan itu. Sebentar, ini saya screen saya kelihatan. Bisa tarik. Maaf, sebentar. Oke, nggak apa-apa lah. Kelihatannya, jadi ini ada 9 tahapan bagaimana mendevelop sebuah proyek. Kalau rekan-rekan melihat, ini saya kasih garis putus-putus dari 6 ke 7. Ya, 6 ke 7, yang 6 itu tahapan negosiasi lahan, yang ke-7 ini adalah proses pengurusan legalitas. Ini adalah step proses dari perencanaan ke pelaksanaan. Tahap 1 dan sampai ke-6 itu adalah tahap perencanaan. Tahap ke-7, kalau perencanaannya dianggap sudah matang, lalu kemudian pelaksanaan. Maka itu tahap ke-7 atau pelaksanaan awal adalah pengurusan legalitas perizinan. Kami mengajarkan bagaimana cara mendevelop proyek yang aman, tentu harus mengikuti prosedur-prosedur perizinan yang ditetapkan oleh negara. Ya, kita harus taat kepada aturan hukum agar kemudian tidak terjadi permasalahan-permasalahan proyek di kemudian hari. Maka itu di dalam tahap perencanaan 1 sampai 6 ini tahap perencanaan. Ketika perencanaan ini kita anggap oke, ini sesuai, ini visible, ini masuk, baru kemudian di lahan yang ke-6 kita sepakati, kita akad dulu, harus berakad dulu ya. Apakah kerjasama, apakah beli bertahap, ataukah cash keras. Setelah itu baru kemudian on project. On project tahap pertama adalah pengurusan legalitas. Ya, kita urus perizinan, KRR, izin lokasi, AMDAL, LALIN, prinsip kalau dulu ya ada pengesahan site plan ya. Lalu kemudian PBG kalau sekarang, kalau dulu IMB. Nah itu kita urus, baru kemudian kita paralel melakukan perencanaan dan kemudian ujungnya adalah launching produk, gathering-nya. Itu tahapannya. Nah, ini tahapan yang biasanya saya ajarkan di dalam kelas. Nah, kalau kita perhatikan di dalam tahap perencanaan 1 sampai 6, kita lihat ada tahapan ketiga, yaitu melakukan analisis kelayakan. Nah, ini yang saya sering sebut sebagai pisau bedah. Worst case yang kalau tadi rekan-rekan sekalian lihat, kalau kita melakukan tahapan ini, ya, yang terutama tahapan melakukan analisis kelayakan, maka kemungkinan besar problem-problem di dalam proyek yang sering dialami itu tidak akan terjadi. Perizinan bermasalah tidak akan terjadi kalau analisis kelayakan ini kita lakukan. Ini saya perlihatkan apa saja yang kita perhatikan dalam analisis kelayakan. Ada 4 yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah analisis geografis, analisis sosial, analisis ekonomi, dan analisis legalitas. Maka worst case yang tadi saya tunjukkan bisa jadi ada worst case yang lain, nanti mungkin dalam diskusi bisa kemudian diangkat apa yang selama ini pernah didapatkan atau bahkan dialami. Nah, kalau menggunakan pisau bedah ini, analisis kelayakan ini, saya pastikan 90 atau 95% problem-problem itu bisa dihindari. Kenapa itu terjadi? Karena pisau bedahnya ini tidak dipakai. Analisis kelayakannya ini dikesampingkan karena satu dan lain hal. Bisa jadi karena tidak paham, bisa jadi karena terburu-buru, ingin segera melakukan launching atau melakukan penjualan, bisa jadi tahapannya tidak sampai tuntas, dan lain sebagainya. Maka saya pribadi di APMI kami sangat merekomendasikan analisis kelayakan ini dilakukan. Nah, ini saya masukkan poinnya itu ke poin berapa? Poin ketiga. Apakah proyek sudah dilakukan? Belum. Proyek on itu di tahap ke-7. Jadi 1 sampai 6 proyek ini belum mulai. Dan belum terjadi kesepakatan pembelian lahan. Kalau kita jual beli berarti belum beli lahan. Kalau kita kerjasama berarti proyek belum mulai. Saya banyak sekali mendapatkan penawaran kerjasama lahan. Kemarin baru seminggu yang lalu baru analisis dari salah satu pesantren terbesar di Bandung ya. Saya diundang ke sana untuk diminta bantuan kerjasama antara pesantren itu dengan APMI. Nah, sering sekali kita mendapatkan penawaran itu. Saya tidak langsung bilang oke, sepakat hanya karena besarnya kebesaran nama pesantren itu atau
komitmen penyertaan modal atau luasnya lahan, tidak. Kita tidak silau dengan itu. Karena setiap ada penawaran, kami selalu melakukan analisis dulu. Karena kalau kemudian ada analisis yang tidak masuk, 1 dari 4 poin analisis tadi, maka kita tidak akan bisa lanjut. Kenapa? Karena kalau kita paksakan, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini dipahami sebagai mukadimah awal bahwa ini yang saya ajarkan di dalam kelas, walaupun bisa jadi para coach, para suhu juga atau workshop di kelas-kelas yang lain punya metode yang berbeda-beda, tapi kurang lebih ujungnya sama. Nah, tahap perencanaan adalah tahap 1 sampai 6. Ini belum terjadi penjualan, belum terjadi kesepakatan jual beli, belum terjadi agreement antara kita sebagai developer dengan pemilik lahan. Kita masih melakukan analisis. Maka ini step-stepnya seperti itu. Ini saya nggak akan bahas panjang karena kita hanya 1 jam dan 30 menit saya memaparkan materi, selebihnya nanti kita tanya jawab. Nah, demikian ya. Jadi saya langsung masuk ke dalam analisis kelayakan. Sebagai pisau bedahnya. Apa yang kita lakukan di dalam analisis kelayakan? Yang pertama adalah analisis geografis, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan di dalam analisis geografis? Apa yang kita cek? Yang pertama kita cek konturnya, ya, karena tanah itu kan tidak selalu rata, ya. Maka ketika ada penawaran lahan, ya, kita cek mana hulu dan hilir, ya. Hulu itu adalah dataran tinggi, yang paling tinggi, hilirnya di mana? Kalau misalnya lahan ini bermepet dengan jalan atau 0 km, biasa teman-teman menyebutkan, di pinggir jalan, maka biasanya buangan air kemana? Ke drainase depan, kan? Begitu. Nah, kalau drainase depan itu sebagai hilirnya, titik terendahnya, maka hulunya itu harus di belakang. Maka tanah di belakang itu harus lebih tinggi dibanding tanah di depan. Nah, ini masuk ke dalam kategori analisis geografis karena nanti ini kita harus memikirkan buangan air. Kalau kawasan lahan itu belum di-develop, misalnya lahan kita punya lahan 1 hektar, terjadi banjir atau tidak? Enggak terjadi banjir karena memang tanahnya masih tanah kosong. Ketika hujan meresap ke bawah. Tapi ketika tanah 1 hektar ini sudah dibangun, bangunan permanen, kira-kira potensi banjir terjadi atau tidak? Akan terjadi karena resapan tanah itu sudah hilang. Karena tanah-tanah itu sudah ditutup beton, perkerasan, paving, dan lain sebagainya. Maka yang kita harus pikirkan adalah buangan air. Yang tertinggi mana, yang terendah mana. Kebayang kalau posisi tanah kita 1 hektar itu terendah, paling rendah di antara jalan atau tetangga sekitar. Apa yang terjadi? Air itu nggak bisa naik ke drainase karena lahan kita itu posisinya hilir paling bawah. Ini kan ada gaya gravitasi, maka air itu pasti mengarah ke yang paling bawah. Bisa jadi malah air hujan di jalan itu masuk ke tanah kita karena kita tidak memperhatikan kontur atau geografis. Maka yang biasa saya lakukan ketika ada penawaran lahan, kita melakukan survei lokasi. Yang saya akan cari itu adalah apa? Drainase. Saya selalu tanya kepada pemilik lahan atau broker, Pak, tolong tunjukkan mana drainasenya. Ngapain Pak Dandi nyari drainase? Gitu. Karena kita mikirkan buangan air. Karena saya pernah dulu sebelum jadi developer, pernah jadi kontraktor, ketika saya membangun, itu pada saat musim hujan itu kompleksnya itu banjir. Kenapa? Karena drainase hilirnya itu ditutup oleh warga. Jadi buangannya itu tidak boleh diarahkan ke situ. Karena developernya tidak izin kepada pemukiman di belakang. Itu ditutup. Akhirnya terjadi genangan atau terjadi banjir di klaster tersebut. Nah, inilah pentingnya kemudian kita memperhatikan analisis geografis kontur. Karena kalau sudah dibangun, ini kemudian air kita harus pikirkan aliran buangannya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perhatikan dalam analisis geografis, apa yang paling vital adalah sumber air. Maka kita harus cek pada saat ke survei ke lokasi, ini sumber airnya gimana? Apakah sumur, apakah PDAM, artesis, atau apa? Karena kalau sudah tidak ada air, ini kan repot.
Kalau di Bandung itu ada daerah Soekarno-Hatta itu ya, itu airnya kurang bagus. Itu mengandung zat besi yang tinggi. Nah, kalau kita ke sana, lalu kemudian kita tidak memperhatikan sumber air, nanti akan masalah di penjualan. Ya, kalau di treatment khusus, cost-nya pasti besar. Itu ya. Jadi satu kontur di dalam analisis geografis, kedua sumber air, ketiga juga aliran listrik ya. Kalau ada penawaran lokasinya jauh, pernah saya di satu lokasi daerah ditawarkan itu nyingcet ya, kata orang Sunda, nyingcet itu listrik belum masuk. Ini gimana kalau kemudian kita kembangkan, harus kemudian melakukan pengadaan PLN yang membutuhkan listrik yang cukup banyak, pasti cost-nya akan tinggi sekali. Nah, kalau misalnya lahannya ekstrim, analisis geografisnya ini akan berpengaruh kepada cash flow. Kira-kira DPT, dinding penahan tanah, fondasinya memakan biaya berapa, kan gitu. Nah, saya ini termasuk, kata teman-teman, spesialis kontur ya. Karena saya paling suka lahan yang kontur. Saya sebenarnya nggak terlalu suka lahan yang flat. Karena lahan yang flat itu nggak dapat view. Saya paling suka lahan yang kontur. Tapi lahan yang kontur ini impact-nya itu cost-nya besar. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan dinding penahan tanah. Kalau kemudian kita tidak paham sipil, wah ini berbahaya karena bisa terjadi longsor. Nah, ketika ada penawaran lahan-lahannya kontur, ini kemudian menjadi seorang engineer itu berpikir, wah ini master plan-nya seperti apa? Kalau master plan-nya seperti ini, kira-kira DPT atau fondasinya berapa kubik? Nah, ini akan pengaruh kepada anggaran. Bisa jadi lahannya murah, tetapi karena konturnya ekstrim, cost-nya itu tinggi sekali. Juga kita harus pikirkan, oh kalau ekstrim begini, nanti cost land clearing, ya cut and fill-nya tinggi. Nah, itu yang terbayang oleh seorang estimator, pembuat cash flow, ya, perencana, civil engineer. Nah, itu kurang lebih analisis geografis yang kita perhatikan ketika ada penawaran lahan. Oh, kita enggak, wah ini hot deal, lahannya kerjasama, dikasih modal, lalu kemudian, diambil saja begitu saja, tidak melakukan analisis. Nah, ini bahaya. Bisa jadi lahannya murah, kemudian kerjasama dan lain, ternyata sumber airnya susah kan gitu. Kita harus beli mata air dari gunung yang sumber airnya berapa kilometer kan gitu. Atau kemudian ini kondisi tanahnya itu paling rendah di antara tetangga yang lain. Harus melakukan pengurukan yang mana pengurukannya ini 1000 kubik. 1000 kubik itu ada sekitar misalnya 1000 truk yang lalu lalang, sedangkan jalannya tidak terlalu besar. Ini akan berdampak korelasi dengan sosial. Wah, lalu lalang ya berpotensi debu. Nah, ini bisa menjadi komplainan warga. Nah, ini analisis geografis yang harus kita perhatikan ketika ada penawaran lahan. Maka ketika salah satu dari 4 ini kemudian tidak terpenuhi, maka listing lahannya kita coret, tidak perlu dilanjutkan. Karena kalau dipaksakan akan berdampak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, analisis sosial. Worst case-nya tadi sudah saya sampaikan, pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan sebuah proyek yang mana proyek itu tidak aman, ya, terjadi banyak pencurian atau banyak komplain dari warga, atau mungkin ada penolakan dari warga. Kalau ada ini orang Bandung semua ke Soekarno-Hatta ya, ada di Soekarno-Hatta ada apartemen di dekat depo bangunan, itu kalau masuk itu kami tidak setuju dengan proyek pembangunan. Nah, ini kan nggak nyaman. Kalau kita melakukan penjualan, pasti ini akan ada kekhawatiran dari customer. Wah, itu perumahannya atau proyeknya itu dikomplain oleh warga, nggak enak nanti kemudian jadi nggak nyaman bertetangga. Ini kan jadi problem di selling nanti penjualan. Maka itu analisis sosial itu harus clear. Jangan sampai ada problem dengan warga atau tetangga. Maka apa yang kita lakukan di tahapan ini, biasanya pada tahapan ini, biasa akan kita sowan dulu. Ya, ini yang saya usulkan. Pada saat analisis sosial, kita itu sebelum buka proyek harus sowan dulu kepada aparatur setempat. Minimal RT dan RW. Akan lebih baik sampai tingkatannya kepala desa. Karena khawatir berpotensi mendapatkan penolakan. Karena kalau kita urus perizinan, salah satu syarat perizinan itu harus mendapatkan persetujuan dari warga. Nah, kalau kita tidak sowan dulu, nanti warga bisa jadi tidak setuju dengan proyek kita. Maka itu ketika ada penawaran, yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap proyek yang akan dibuat. Tidak boleh ditutup-tutupi apa rencana pengembangan lahan tersebut. Misalnya kita mau buat proyek,
karena khawatir ada penolakan, kita bilang tidak, kami tidak bukan tujuannya membuat proyek ini hanya rumah pribadi saja, atau ini buat sekolah. Nah, sehingga kemudian setelah diizinkan warga ternyata dibuat perumahan, nah ini akan ada konflik sosial, bahkan kemudian terjadi penolakan. Nah ini kalau sudah seperti ini, kasihan marketing, jualannya kucing-kucingan kan gitu, sehingga target selling itu tidak tercapai. Bisnis proses benar, manajemen baik, sellingnya masalah, tidak bisa jualan. Modal sebesar apapun dari investor itu tidak akan bisa membiayai proyek. Karena investor tidak akan membiayai 100% proyek. Dia hanya membiayai 5% proyek misalnya, dia hanya membiayai 1 miliar, 2 miliar, nilai itu akan habis oleh operasional. Maka untuk menjalankan proyek itu adalah dengan selling. Kalau ada masalah sosial, ini nanti akan jadi problem. Tim marketing kita komplain kepada manajemen, Pak, gimana kita mau jualan kalau terjadi penolakan dari warga? Kalau setiap ada konsumen datang ditakut-takutin oleh warga, oh Bu jangan beli di situ, oh, nanti akan ada masalah, tidak akan terbangun karena warga tidak setuju dan lain sebagainya. Nah ini yang mesti kita perhatikan. Maka dalam analisis sosial ini tahapan ketiga sebelum proyek itu mulai, maka kita harus sowan kepada aparatur setempat. Dan saran saya ini tidak boleh diwakilkan kepada pihak ketiga. Saya punya pengalaman dahulu sekali ketika awal-awal saya membuka perumahan. Ini saya serahkan sosialisasi itu kepada pihak ketiga. Karena biasanya developer tidak mau berhubungan dengan warga misalnya, karena takut dimintain ini, itu, dan lain sebagainya. Nggak perlu khawatir. Ya, pada hakikatnya kita itu di dalam cash flow, ya kalau nanti poin keempat itu ada cash flow, tapi poin kedua ada quick count. Kita harus selalu menyisihkan CSR, biaya CSR, biaya sosial. Tidak boleh dalam proyek itu tidak ada biaya sosial, harus dimasukkan. Ya misalnya biaya CSR-nya 50 juta kah, 100 juta kah, 200 juta kah, atau bahkan 1 miliar. Itu harus dimasukkan. Nah, ketika kita sudah mengalokasikan anggaran, nggak apa-apa kita berhadapan dengan masyarakat. Tetapi kita dengar permintaannya sebagai bentuk persetujuan dari proyek kita itu diadakan apa. Kalau masuk sesuai dengan anggaran CSR kita, kita lanjutkan. Kalau permintaannya tidak rasional, ya unlimited misalnya, tidak perlu kita lanjutkan. Saya sudah biasa menghadapi sosialisasi macam itu. Saya nggak pernah mewakilkan kepada pihak yang lain. Bahkan kadang saya turun langsung. Kalau manajemen atau cabang sempat belum paham. Kadang saya turun langsung, memastikan bahwa tidak ada permasalahan sosial. Atau permintaannya itu rasional. Nah, ketika permintaannya tidak rasional, di luar CSR yang sudah kita tetapkan, kita sampaikan begini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami ini perusahaan. Orientasi kami adalah profit. Kalau permintaannya semacam itu tentu berat buat kami. Cash flow kami tidak akan bisa menopang atau profit kami tergerus dengan permintaan itu. Maka kalau permintaannya demikian kami tidak bisa melanjutkan. Kan enak kita ngomong gitu karena proyeknya kita belum beli lahannya atau kita belum jualan. Artinya kalaupun tidak jadi kan nggak jadi beban buat kita. Beda kalau sosialisasi ini kita lakukan kalau lahannya sudah kita beli, kita nggak bisa mundur lagi. Atau kemudian kita sudah jualan, kita nggak bisa mundur lagi. Warga sudah tahu kita sudah masarkan, maka nggak ada cara lain kecuali terus developer ini maju. Makanya itu dimanfaatkan, minta sebesar-besarnya. Nah ini kemudian terjadi problem, sehingga berat, optionnya adalah sudah tidak perlu diikuti, dilawan saja kalau ada permintaan yang nggak masuk akal. Akhirnya terjadi gesekan, terjadi konflik, tidak nyaman di tim lapangan, tidak terjadi kesulitan melakukan penjualan. Nah itu yang kedua. Mohon maaf ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Masih ada poin yang ketiga, saya persingkat. Analisis yang ketiga, analisis ekonomi. Tadi bahwa di dalam proses menjalankan bisnis itu ada faktor BSM, branding, selling, and marketing. Kita harus bisa menjual produk kita. Nah, supaya kita mengetahui produk kita ini bisa diserap pasar, maka kita harus melakukan analisis ekonomi. Apa yang kita lakukan? Kita harus mengetahui kompetitor kita itu siapa saja. Di segmen yang sama atau tidak. Nah, misalnya ada lahan yang ditawarkan ke kita, maka kita akan melihat radius misalnya 1 km dari titik yang kita ditawarkan, atau radius 2 km, atau radius 3 km dari titik yang kita ditawarkan ke kita lihat siapa kompetitor di situ, di segmen yang sama atau di segmen yang berbeda.
Misalnya kita ditawari di segmen menengah. Segmen menengah itu biasanya harga lahan dari 200.000 per meter sampai misalnya 500.000 per meter. Itu masuk kategori nanti kita kembangkan perumahannya itu menengah. Nah, di segmen menengah kita lihat radius di sekitar situ, siapa kompetitor. Maka yang kita lakukan adalah melakukan analisis SWOT. Apa kelebihan perumahan itu, apa kekurangan perumahan itu. Yang dilakukan analisis adalah perumahan yang ada demand pasarnya, terserap pasar, laku gitu ya. Kalau perumahannya nggak laku, jangan jadi barometer analisis ekonomi, jangan. Misal kita ditawarkan lahan, misalnya saya di Lembang, ditawarkan di Lembang, maka saya akan mengecek kompetitor di titik Lembang itu siapa saja kompetitornya. Nah, pastikan kompetitor itu perumahannya terserap pasar, laku. Nah, kalau terserap pasar berarti demand-nya ada. Ya, marketnya ada. Nah, kita perhatikan ini market yang sama dengan kita. Kita analisis SWOT. Kenapa sih dia laku? Apa kelebihan dia? Apa value dia? Oh, value dia ini. Kekurangan dia ini. Maka kalau kita mau head to head dengan dia, maka kalau kita bisa melawan kelebihannya, kita tingkatkan kelebihan kita, itu ajib. Tapi kalau kita nggak bisa melawan kelebihannya, kekurangan dia menjadi kelebihan kita. Ya gitu. Dari sisi pricing, apa kelebihan dia? Oh, dia pricingnya murah, produknya bagus. Kita nggak bisa lawan pricingnya, kita nggak mungkin nurunin harga kita. Oh, berarti pricing kita nggak bisa lawan, karena pricing kita lebih tinggi. Nah, apa yang kita lawan? Oh, produk, kualitas, ya, atau fasilitas, fasum, fasos, dan value-value perumahan yang lain. Nah, itu kita harus lakukan. Kita petakan siapa kompetitor, lakukan analisis SWOT. Nah, itu ya, supaya kalau pasarnya itu terserap, dan kita lakukan analisis SWOT, kekurangan dia menjadi kelebihan kita, pasti produk kita juga akan terserap oleh pasar. Dan juga apa yang harus diperhatikan, akan ideal kalau di sekitar situ ada fasilitas-fasilitas umum. Misalnya ada rumah sakit, pendidikan, ada pasar, dan lain sebagainya. Karena biasanya yang menentukan pembelian rumah itu adalah ibu-ibu. Apa yang diperhatikan oleh ibu-ibu ketika mau beli rumah? Dia nanya kepada suaminya, Abi, ayah, di kompleks itu dekat pasar nggak? Dekat rumah nggak? Dekat mall nggak? Gitu. Kalau nggak dekat pasar kan kadang ibu-ibu yang komplain, nggak mau nanti belanja sayur gimana? Nggak mau nanti anak-anak sekolah gimana kan? Maka di samping memperhatikan kompetitor, kita juga harus melihat fasilitas-fasilitas umum. Maka itu kalau teman-teman perhatikan, pengembang besar biasanya menghadirkan fasilitas itu. Pengembang besar, BSD, ya, itu di situ ada sekolahnya. Sampai universitas pun ada, karena fasilitas itu dia adakan kalau jauh. Kita perhatikan ada rumah sakit, Eka Hospital, ya gitu. Dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kalau pengembang besar, fasilitas itu diadakan oleh mereka. Nah, kalau kita bukan pengembang besar, kita nggak mungkin lawan begitu kan. Maka dipastikan fasilitas-fasilitas perkantoran, ya, rumah sakit itu tidak jauh dari lahan yang ditawarkan ke kita. Kalau terlalu jauh, ini perhatikan, waduh nanti gimana? Kemudian kalau ada yang nanya pasar di mana, rumah sakit di mana, dan lain sebagainya. Ini pasti akan ada kendala di penjualan. Walaupun bukan berarti tidak bisa dipasarkan, bisa saja. Tapi pasti membutuhkan penambahan value yang cukup baik. Yang terakhir di dalam analisis kelayakan, ini yang sangat penting juga adalah analisis legalitas. Ya, tadi saya katakan worst case-nya ada problem project yang tidak berjalan karena perizinannya tidak terbit. Misalnya Meikarta, ya, kalau yang konvensional yang sekarang lagi booming masalahnya, tidak terbit karena perizinan. Atau pernah mungkin teman-teman mendengar dia tidak berlanjut karena ada gugatan dari pemilik lahan yang lain. Ternyata developernya kalah. Akhirnya dia tidak bisa kemudian mempertahankan proyek. Konsumen yang sudah beli ya sudah nggak bisa mempertahankan karena pengembangnya itu membeli kepada orang yang salah. Wah, ini fatal sekali. Nah, untuk itulah ini analisis kelayakan. Sebelum lahan itu kita beli atau kita sepakati kerjasama, cek dulu analisis kelayakan. Analisis kelayakan itu ada dua. Yang satu surat-surat, yang kedua perizinan. Nah, apa yang kita lakukan di dalam analisis legalitas perizinan? Pastikan lahan yang ditawarkan ke kita ada di zona kuning. Karena ada istilah zona kuning, pemukiman, ada zona merah, ada zona hijau. Nah, jangan sampai kita membeli di zona hijau, karena zona hijau itu adalah daerah resapan. Maka kalau kemudian dibuat perumahan itu tidak akan terbit.
Karena nanti kalau kita tadi tahapan ke-7 kita urus perizinan, ada istilah KRR, KRK, KRRK, keterangan rencana ruang, zoning. Ketika kita urus nanti dia akan jawab orang dinas PUPR, Bapak mohon maaf tidak bisa dilanjutkan karena daerah yang Bapak ingin bangun itu adalah zona hijau. Akan sudah repot kalau sudah beli. Maka itu sebelum beli kita cek dulu. Kalau ternyata zona kuning kita lanjutkan. Kalau zona hijau nggak perlu dilanjutkan. Mohon maaf Pak, saya cari yang lain karena saya buat perumahan, bukan buat perkebunan. Khawatir nanti ada masalah di perizinan. Itu analisis legalitas dari sisi perizinan. Ada juga analisis legalitas dari sisi surat-surat. Apa itu surat-surat? Misalnya, surat itu kan ada letter C, ada GIRIK, ada SAM, ada SHGB. Kalau lahan yang kita ingin beli letter C atau GIRIK, bagaimana cara screeningnya? Memastikan bahwa lahan yang kita ingin beli itu tidak bersengketa, posisinya benar. Atau surat-surat yang ditawarkan ke kita itu adalah SAM. Bagaimana men-screening SAM itu milik dia? Jangan serta-merta dia pegang SAM, lalu kita anggap, wah ini lahannya clear, sudah SAM. Hati-hati, bisa jadi sertifikatnya ganda, ya bisa jadi sertifikat SAM yang dia pegang sudah tidak berlaku lagi, karena sudah diterbitkan SAM yang baru, atau permasalahan yang lain. Maka itu ada metode, cara-cara men-screening, kalau surat ini letter C, kalau surat ini GIRIK, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, maka pengecekannya adalah ke desa. Pastikan letter C, kohirnya itu sesuai. Maka kita ke desa. Pak Kades atau Sekdes, ini saya mau beli lahan ini, ada penawaran dari Ibu Fulan atau Pak Haji ini, AJB-nya letter C-nya ini. Apakah benar posisinya di situ? Kohirnya sesuai atau tidak? Oh benar Pak, kohirnya di situ. Nah kira-kira ini bersengketa enggak Pak? Oh tidak sengketa. Minta kepala desa menerbitkan surat keterangan tidak bermasalah terhadap surat. Nah gitu, jadi itu step yang sederhana yang harus kita lakukan ketika mau beli lahan, kalau lahannya itu letter C atau GIRIK. Karena letter C GIRIK datanya ada di desa, tidak di BPN. Nah kalau SAM bagaimana? SAM kita ceknya ke BPN. Ada nomor SAM-nya, kita bisa ketik di aplikasi, nomor SAM pastikan apakah nomor SAM itu masih berlaku atau tidak. Ataukah nomor SAM itu kepemilikannya masih punya orang itu atau sudah beralih. Ataukah apakah SAM itu diblok atau tidak? Apakah SAM itu di wilayah yang masuk izin lokasi perumahan yang lain atau tidak? Khawatir lahan tersebut masuk ke dalam izin lokasi perumahan yang lain. Sehingga ketika kita mau buat perizinan tidak bisa karena sudah masuk di area perizinan perumahan yang lain. Caranya supaya diizinkan harus kemudian memohon kepada pengembang tersebut untuk mengeluarkan lahan tersebut di dalam area izin lokasi yang sudah dia proses. Itu prosesnya pasti panjang. Dan pasti pengembang tidak mau karena dia punya tujuan memasukkan sertifikat itu ke dalam izin lokasi dia. Karena dia punya kepentingan itu ingin dikelola oleh dia. Ditekan dengan harga yang murah. Nah, ini hal-hal, poin-poin yang harus kita perhatikan, analisis kelayakan yang harus kita lakukan sebelum lahan itu dibeli. Atau sebelum lahan itu dikerjasamakan oleh kita sebagai developer dengan pemilik lahan. Jangan hanya karena ini hot deal, lahan kerjasama lalu kita ambil. Misalnya ini lahan kerjasama punya Pak Haji Adi misalnya. Pak Haji Adi, oh ini kerjasama, wah murah kita kerjain. Lalu kemudian kita pasarin, laku nih. Ya kita berhadapan dengan customer, lalu kemudian kita urus perizinan nggak terbit. Ya akhirnya kita harus berhadapan dengan konsumen. Pemilik lahan nggak mau tahu. Pemilik lahan paling dia bilang, lah kamu kan mestinya punya pengalaman. Ketika saya tawarkan harusnya kan dianalisis dulu ya. Saya mana tahu akan ada problem-problem seperti itu. Ya sudah selesaikan sendiri. Makanya saya ngajak kamu kerjasama karena saya tidak paham bisnis properti. Mestinya kamu yang paham. Jawabannya akhirnya bisa seperti itu. Ya salah juga kita. Kenapa kita tidak paham? Kita tidak melakukan analisis dulu. Nah itulah rekan-rekan. Inilah pisau bedah yang harus kita pahami sebelum kemudian kita melakukan membuka sebuah proyek atau membeli sebuah proyek. Karena kalau ada, jangankan 3, 1 saja dari 4 analisis ini tidak masuk, tidak perlu dilanjutkan. Misal, analisis geografisnya masuk, sosialnya tidak masalah, ekonominya kompetitornya tidak berat, tapi analisis legalitas zonanya di zona hijau. Mau diambil atau tidak? Jangan.
Sekalipun 3 tadi analisisnya masuk, tapi ini analisis legalitasnya perizinannya berpotensi tidak terbit. Ini akan berpotensi masalah di kemudian hari. Akhirnya berdampak kepada proyek tidak bisa dilanjutkan. Sehingga kemudian konsumen dirugikan, lalu terjadi gugatan dari konsumen kepada pengembang. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan terjadi pada teman-teman, apalagi para praktisi properti syariah. Demikian Ustadz Konsen mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya tadi saya janji 30 menit, ternyata ini lebih, hampir 40 sampai 45 menit. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk session tanya jawab. Baik, saya kembalikan kepada host Ustadz Konsen. Halo, Ustadz Konsen. Ustadz Konsen, halo. Ustadz Konsen. Khawatir ini sedang gangguan atau ketiduran. Mudah-mudahan tidak ya. Baik, sambil menunggu host kita, Ustadz Konsen. Khawatir. Alhamdulillah. Emang enggak. Hampir saya bawa acara. Siap. Kembalikan. Siap. Ustadz Dandi sudah memberikan banyak hal ya. Walaupun cuma satu nih tentang analisis kelayakan, tapi ini daging semua nih. Oke, baik. Kita ada waktu nih sekitar 10 menit atau 11 menit ya. Mangga silakan apabila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh langsung di chat atau langsung open mic ya, open kamera ya, tafadhol silakan. Ini ada pertanyaan di chat Pak Ardi, mengecek zonasi kemana coach dan persyaratannya bagaimana? Nah ini pertanyaan. Ya mungkin ini dulu, Ustadz Andi, tafadhol Ustadz. Di unmuted. Suaranya belum di unmute, Ted. Punten. Baik, pertanyaan yang di pesan ya ini, bagaimana mengecek zona ya, dan mengeceknya kemana dan persyaratannya apa. Nah, tadi saya katakan ini analisis legalitas. Ini proyek lahan belum kita beli. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngecek itu kita harus buat proposal dulu. Kalau secara formal ya, kita harus buat proposal dulu secara formal. Tapi kan kita nggak mungkin buat proposal, effortnya besar. Dan kita kan belum beli lahannya, karena kalau proposal sudah kita lakukan, dokumen-dokumennya itu harus kemudian kita miliki. Karena dokumennya kita belum miliki, kita sowan saja ke Dinas Satu Atap atau PUPR. Saya pernah waktu mengurus perumahan saya di Tasik, ada penawaran lahan itu dijual. Sebelum saya beli, saya cek dulu ini zonanya. Jangan sampai zonanya tidak bisa saya kembangkan buat perumahan. Saya ke PUPR, pada posisi lahan belum dibeli. Lalu saya ke kantornya, lalu ada front office. Ada perluan apa Pak? Mohon izin saya mau mengecek zona. Oh, kalau zona Bapak harus buat proposal. Akhirnya saya sampai, Ibu mohon izin begini. Saya kan mau beli ini lahan untuk perumahan. Nah, sebelum saya beli, saya ingin pastikan dulu zonanya adalah zona pemukiman. Nah, kan nggak mungkin saya beli baru kemudian saya cek. Yang saya khawatirkan saya beli nanti saya cek zonanya zona hijau. Makanya saya ingin cek dulu. Kalau zonanya zona kuning, maka saya akan lanjutkan proses jual belinya. Oh gitu ya Pak. Jadi memang harus dikasih argumen. Karena mereka nggak mau ngecek, hanya sekedar ngecek. Kadang ada juga tuh, Pak nggak boleh ngecek tanah orang. Nah kita sampaikan, maka kalau kita datang kita harus rapi gitu ya, supaya
orang kantor itu yakin bahwa kita ini bukan mau ngecek-ngecek lahan orang. Kita itu niatnya mau beli, tapi kita ingin pastikan zonanya zona kuning. Lalu saya akhirnya diarahkan kepada atasannya, maka Pak langsung ngobrol saja dengan ibu itu. Saya jelaskan, Ibu, saya ada penawaran lahan di lokasi ini, titik Gmap-nya ini, saya ingin beli, ingin investasi di sini, tetapi mohon bantuannya, karena ini untuk perumahan, apakah saya ingin ketahui apakah zona ini adalah zona pemukiman atau tidak. Itu dilayani secara baik, karena kan kita ingin investasi. Ya, pemerintah Jokowi itu sangat punya kepentingan untuk investasi itu masuk ke Indonesia. Nah, kalau di sini ada pengusaha-pengusaha lokal mau investasi, ini harus dilayani secara baik. Maka langsung dilayani, oh baik Pak, nanti saya cek titik Gmap-nya di mana Pak, akan gitu. Akan lebih baik poligon, jadi dia akan ngecek. Akhirnya dilayani, saya lalu dicek di layarnya. Pas dia cek, oh alhamdulillah Pak, zonanya zona kuning, bisa diteruskan jual belinya gitu. Nah, tapi belum di print out karena ini proses perizinannya tidak formil. Kalau formil harus buat proposal, kan kita belum melakukan tahap jual beli gitu ya. Jadi itu yang biasanya saya lakukan. Atau bisa jadi pakai ada aplikasi ya di BPN ya, apa nama aplikasinya saya lupa, itu nanti kita bisa ya di Staru ya. Nah, nanti tinggal ditembak aja titik Gmap-nya. Nanti kelihatan tuh apakah itu di area kuning, hijau dan lain sebagainya, itu bisa kecek. Ya. Nah, bisa dengan fasilitas aplikasi itu atau bisa kita ke Dinas PUPR untuk mengecek. Ya, begitu Ustaz Ponsen. Apa syaratnya? Ya tadi, kalau syaratnya untuk proses hanya ngecek saja, ya mungkin kita harus membekali diri posisi Gmap-nya untuk dimasukkan posisi Gmap itu ke komputer data mereka untuk mengetahui posisinya di zona mana. Tapi kalau secara prosedural sudah membuat proposal, itu tahap ke-7 yang tadi saya katakan, tahap 6 oke, tahap ke-7 pengurusan perizinan, maka kita buat proposal. Nanti ada fotokopi surat-surat, ya macam-macam dan lain sebagainya, itu bentuknya proposal. Demikian, Ustaz. Baik, saya coba ulang pertanyaannya. Assalamualaikum. Saya ingin tanya, kalau value-value unik yang bisa ditawarkan properti syariah apa saja, sehingga bisa bersaing atau bahkan lebih unggul dari kompetisi. Nah, gini, ada satu diferensiasi yang tidak dimiliki oleh konvensional. Apa diferensiasinya itu? Yaitu diferensiasinya adalah konsep syariah tanpa riba. Ini diferensiasi yang tidak dimiliki hatta sekelas pengembang besar semacam Sumarekon, ya, Podomoro dan lain sebagainya. Ini saya mengkanalisasi market properti itu ada 3, rekan-rekan sekalian. 1, customer ideologis. 2, customer hijrah. 3, customer umum. Ini peta customer kita. Ideologis, hijrah, dan umum. Kalau kita ketemu customer ideologis, antara proyek kita yang tanpa bank, tanpa riba, disandingkan dengan proyek sebaik apapun, kalau dia belinya dengan cara kredit, tidak punya dana cash, maka dia tidak akan melirik ke proyek yang lain. Hatta produknya lebih baik, hatta fasilitasnya lebih baik. Karena konsumen ideologis itu sangat strict kepada akad-akad. Saya emang rumahnya bagus, fasilitasnya bagus, tapi akad-akadnya riba, saya takut. Ya, saya takut kemudian kena dosa riba. Ya, Masya Allah ya, dosa riba luar biasa. Maka lebih baik saya beli di perumahan itu, sekalipun fasilitasnya tidak sebaik itu, harganya ya tidak semahal itu atau lebih mahal, tapi saya tidak ada pilihan lain kecuali milih di perumahan syariah. Ini value yang tidak ada diferensiasi, teman-teman. Maka ketika saya buat proyek dimanapun, kalau kompetitornya konvensional, saya tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena ini diferensiasi yang bisa
Diferensial yang tidak dimiliki dan bisa kita mainkan jadi value utama kita. Itu ya. Tapi tentu apalagi kalau kemudian kita bisa lawan dari sisi fasilitasnya, dari sisi kualitas produknya dan lain sebagainya. Karena seorang muslim itu harus profesional ya, kita harus sepakat ya. Kita nggak boleh kalah dengan orang-orang non muslim. Kaum muslimin harus lebih profesional, produknya harus lebih baik, kualitasnya harus lebih baik. Apalagi ditambah dengan value syariah. Yang mana konsumen ideologis ini pasti akan milih produk. Yang kedua ada konsumen hijrah. Konsumen hijrah itu orang yang sudah berangsur-angsur ya hijrah. Dari yang tadinya membeli produk tidak memperhatikan halal haram, akhirnya beralih membeli produk memperhatikan halal haram. Tapi dia belum kuat ideologinya. Ya jadi bisa jadi ya sudahlah karena konvensional lebih baik, saya milih yang konvensional saja. Nah ini belum kuat. Tetapi yang sudah agak kuat dia tetap akan memilih syariah. Ketika produk kita head to head produknya lebih baik, tetapi keunggulan kita syariah nih, konsumen yang hijrah ini bisa memilih produk. Nah, kalau konsumen yang umum, ya dia benar-benar strict kepada produk. Kalau produknya tidak lebih baik, ya produk-produknya tidak lebih baik, dia akan beli ke konvensional karena dia tidak ada masalah dengan sekalipun produknya akad-akadnya ada. Nah, ini value syariah yang luar biasa, itu satu. Yang kedua, ketika saya gathering, saya selalu sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian membeli rumah, pertimbangannya hanya melihat produk, ya tidak perlu beli di produk kami. Banyak perumahan yang lain yang kualitasnya bisa jadi lebih baik daripada kami. Tapi kalau Ibu Bapak membeli rumah, mencari sebuah perumahan atau developer yang memperhatikan ya nilai-nilai Islami di dalam kawasan perumahannya, maka itulah kami. Karena tidak banyak pengembang yang memperhatikan nilai-nilai Islam ada di dalam kawasannya. Sedang kami sangat concern kepada nilai-nilai Islam. Bahwa investasi kita sebagai orang tua adalah anak-anak kita. Maka carilah rumah sebagai orang tua. Carilah rumah yang mana rumah itu baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Karena konsumen kita adalah konsumen yang harapan kita soleh dan soleha, pasti itu menjadi ukurannya. Dia akan mencari rumah yang mana kawasannya itu baik untuk tumbuh kembang anaknya. Punya tetangga yang soleh dan soleha, kawasannya sangat memperhatikan nilai-nilai Islami dan lain sebagainya. Itulah value yang tidak dimiliki sekelas pengembang-pengembang besar yang bisa kita mainkan. Tapi mudah-mudahan itu bukan lip service saja, tetapi betul-betul kita realisasikan. Itu mungkin Ustaz konsen terkait dengan pertanyaan yang kedua. Ya, saya serahkan ke host. Ya, mungkin masih bisa lah beberapa pertanyaan. Saya persingkat saja. Siap, Mangga. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Maaf bertanya, kalau kita tawarkan take over cluster dengan hambatan akses ke sana ada pasar kaget. Ya baik, sebelum saya masuk ke problem pasar kaget, ini ketika ada take over, ini pengalaman saya beberapa kali saya mengeksekusi take over. Itu saya kalau boleh saya kasih saran, kalau bisa take over itu jangan ada perumahan yang nampaknya terbengkalai. Ya, kalau bisa take over itu lahannya yang lahan kosong. Perizinannya sudah beres tapi lahannya kosong. Ataupun kalau ada rumah, rumahnya itu tidak terbengkalai, Ustaz.
Karena kalau rumahnya ada yang terbengkalai, effort kita besar, Ustaz. Karena sudah ada image di tengah-tengah masyarakat atau customer di sekitar situ, oh perumahan itu mangkrak. Oh itu berulang kali ada berganti-ganti developer dan tidak berhasil. Itu sudah jadi image yang negatif buat kita. Nah, apa yang kita harus lakukan supaya merubah image itu? Maka energinya besar, Ustaz. Harus membuktikan kepada customer, masyarakat bahwa kita ini pengembang yang berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pembuktian besar-besaran dari sisi fasilitas. Maka rumahnya itu harus kita permak sedemikian rupa supaya kemudian tidak ada kesan ini akan sama dengan pengembangan sebelumnya, akhirnya juga tidak berlanjut. Gitu loh, Tad. Itu pengalaman saya, Tad. Saya pernah take over yang mana sudah ada ready stock 50 unit, yang mana 50 unit itu terbengkalai. Energinya besar sekali untuk merenovasi itu. Biayanya cukup besar. Nah, ketika tidak kita renovasi, orang melirik, ini banyak perumahan yang mangkrak, ini nantinya masalah atau tidak, itu berat sekali itu, Ustaz. Nah, itu sebelum ke aspek-aspek yang lain. Nah, itu ini pengalaman saya, bisa jadi tepat atau bisa jadi tidak tepat, tapi itulah yang saya rasakan. Ya, jadi itu mungkin harus diperhatikan, tapi kelebihan take over itu adalah perizinannya sudah tuntas. Ya, jadi sehingga kemudian kita tidak berhubungan dengan perkara-perkara risuah dan lain sebagainya. Akses ke sana ada pasar kaget setiap hari Ahad. Nah, bisa jadi ini value, bisa jadi ini adalah kelemahan, kan gitu. Bisa jadi Pak, ini banyak yang mau beli ini adalah para pedagang, yang mana dia adalah pedagang di pasar kaget itu, kan gitu. Nah makanya segmennya ini segmen apa? Karena perumahan itu ada 3, Pak. Ada FLPP, ada menengah, ada premium, Pak. Nah ini pasar kagetnya ini ke mana? Ke FLPP, produk-produk yang ditawarkan ke menengah atau ke premium. Kalau pasar kagetnya tidak sesuai dengan segmen market perumahan kita, ini jadi problem, Pak. Punten, kalau di situ klaster yang ditawarkan Bapak adalah klaster premium. Premium itu misalnya di angka 750 juta up. Sedangkan produk di pasar kaget ini yang segmennya adalah FLPP. Nah, orang yang beli di situ nggak mau jadikan pasar kaget itu sebagai tempat untuk kemudian dia healing, gitu loh. Karena bukan marketnya di situ, gitu loh, Pak. Tapi kalau misalnya pasar kagetnya itu segmennya sama dengan klaster yang kita mau bangun, bisa jadi itu value, kan gitu loh. Karena bisa jadi pembeli dari perumahan itu adalah para pedagang-pedagang pasar kaget. Atau konsumen itu menganggap bahwa ada hiburan lain kalau kita beli di perumahan itu, pasar kaget itu. Oh, pasar kaget ini juga tidak setiap hari, hanya di momen tertentu saja. Nah itu Pak, mungkin yang perlu dianalisis. Tapi kalau mau dilakukan, riset dulu Pak. Sebelum beli, riset dulu. Ini saya sedang riset satu proyek baru, itu tim advertiser, dia risetnya ini model rumahnya. Ada model rumah milenial, ada industrial, ada vintage. Dia lempar. Dia tanya customer, kalau kita membangun rumah ini mana yang dipilih oleh ibu bapak? Kasih gimmick yang menjawab dikasih 1 gram emas. Wah itu pilihannya yang ke tropikal banyak. Nah itu kan sebagai dasar kita. Oh banyak demand yang maunya di sini. Atau riset pasar kita ngejual harga sekian. Bapak milih yang mana kan? Nah bisa jadi ini menjadi riset sebelum kita beli, Pak. Kalau saya buka perumahan di situ dengan harga segini, segmen segini, ada fasilitas ini rumah pasar kaget dan lain sebagainya, atau bahkan dibuat pertanyaan khusus, apakah pasar kaget ini dianggap sebagai hal yang negatif atau kelebihan daripada perumahan itu? Itu kan bisa kita lihat jawabannya. Ini riset sebelum kemudian kita putuskan untuk kita eksekusi gitu. Kan bisa jadi punten. Klasternya nggak banyak, hanya 20 misalnya. Riset jawaban customer ada 100 yang sepakat senang adanya pasar kaget. Nah, itu kan bisa habis Pak dengan yang tidak sepakat dengan pasar kaget. Nah, saran saya dilakukan riset dulu sebelum kemudian kita putuskan ini diambil.
Tapi tadi juga yang penting adalah diperhatikan segmennya kita mau main di mana, apakah segmen pasar kaget itu sama dengan segmen yang kita mau kembangkan. Begitu Pak Dudi. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini insight berbulan-bulan akhirnya terjawab. Sama-sama Pak Dudi. Alhamdulillah. Hatur nuhun, hatur nuhun. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Alif ini guru saya ini dari Medan ini. Sudah lama nggak ketemu. Coach ini beliau juga seorang coach ya, Pak Alif. Nah, analisis kelayakan bagaimana konsep akad kita kepada lahan, apakah sudah ada di awal kesepakatan lahan harga atau belum? Nah, izin Ustadz Ponsen, Pak Alif muncul nih gambarnya. Saya ingin menampilkan 9 tahapan yang tadi ya. 9 tahapan yang tadi. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya 9 tahapan. Nah, ini kita perhatikan analisis kelayakan itu di nomor keberapa? Nomor ke-3. Coba perhatikan di nomor kedua ada apa? Di nomor kedua itu ada quick count, hitung cepat. Qimah kita, nilai perbuatan yang kita ingin raih di dalam bisnis adalah qimah madiyah, keuntungan. Ini di luar konteks bisnis itu harus halal dan haram. Harus halal ya. Maka orientasi bisnis itu adalah qimah madiyah, mendapatkan keuntungan. Maka itu analisis kelayakan itu adalah step ketiga. Step sebelum analisis kelayakan, Pak Alif, itu adalah bukan hitung cepat, quick count. Nah, di dalam hitung cepat, itu tadi pertanyaan Pak Alif, apakah harga itu sudah masuk atau belum? Di dalam quick count, harga itu sudah kita ketahui. Karena sebelum quick count itu ada listing lahan. Listing lahan itu adalah data lahan. Apa yang kita butuhkan data lahan ini sudah saya tampilkan, luas lahan, harga lahan, cara bayar, Gmap lokasi, dan kontur. Nah, kalau kita berharap lahannya kerjasama, lalu kemudian ada broker marketing yang menawarkan, Pak Alif ini ada lahan, cara bayarnya cash keras. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan rencana kita, ini udah dicoret aja, nggak usah dilanjutkan. Termasuk harga lahan. Segmen itu ada FLPP. FLPP itu harga di bawah 200.000 per meter. Kalau 200 sampai 500 itu menengah. Kalau mainnya di segmen menengah tapi harga tanahnya 1 juta, tinggalkan karena nggak akan masuk. Gitu ya. Maka di listing lahan yang pertama, faktor harga lahan itu sudah dicantumkan. Ini data yang harus kita pegang. Banyak yang nawarin saya lahan, saya bilang, mohon izin Bapak, Ibu, semoga berkenan, tolong dulu diisi ini. Ya, tolong dulu diisi ini, luas lahannya berapa, harga lahannya berapa, cara bayarnya gimana. Nah, kalau harga lahan misalnya 300.000, ya sudah, ini jadi data kita untuk dimasukkan ke step selanjutnya quick count, hitung cepat. Ini saya nggak bisa menampilkan Excel-nya, nanti terlalu lama ya. Nanti bisa ikut di kelas developer camp. Kita masukkan data itu karena orientasi kita harus profit, maka harganya sudah masuk, harga lahan luasnya berapa, kompetitornya di segmen mana, harga berapa. Lalu kalau kita udah tahu kompetitor, analisis SWOT-nya dilakukan, maka head to head misalnya kita anggap harga jualnya sama. Ketika harga jualnya kita tentukan, kita enter, kalau pakai software kami akan kelihatan profitnya berapa. Ya, ada profit, ada visible.
ternyata luas lahan 1 hektar profitnya 10 juta. Itu profit atau enggak? Profit ya. 10 juta kan profit, tapi pertanyaannya visible atau tidak? Lahan 1 juta ada 70 unit, tapi profitnya hanya 10 juta. Ini kan tidak visible. Maka kita coret gitu. Tidak perlu dilanjutkan ke tahap ketiga, analisis kelayakan. Ngapain capek-capek, Bang? Analisisnya misalnya dari Medan, Bang Alif ini ke Palembang. Pak itu memakan SPJ berapa? Bisa jadi 5 juta. Kalau quick-count-nya sudah mengatakan tidak profitable, tidak visible, nggak perlu tahap ketiga analisis. Capek-capek gitu loh. Udah jelas ketahuan tidak visible gitu ya. Jadi analisis yang sekarang kita bahas itu adalah ya saya potong step sebelumnya, ada listing lahan yang sudah ada harga, yang kedua ada quick-count. Disitulah kita menetapkan profitable atau tidak. Kalau profitable baru langsung masuk ke analisis kelayakan. Karena kalau quick-count kita tidak perlu pergi ke lahan yang ditawarkan, itu bisa dari kantor, Bang. Masukkan angka dan lain sebagainya, enter, oh ini layak, ini tidak. Yang layak baru tahap ketiga kita healing, Bang. Nah, sambil SPJ ke kantor, nah kita mau cek nih di Jambi nih, visible atau tidak, kita lihat konturnya, kita lihat legalnya dan lain sebagainya. Karena effortnya sudah keluar, waktu tenaga sudah keluar, dan biaya pasti keluar. Maka kita minimalisir biaya energi. Kalau sudah diketahui itu tidak visible, tidak perlu dilanjutkan ke tahap ketiga, apalagi sampai di lahan. Ngapain di long ini tidak visible, ngapain dilanjut? Begitu Bang Alif yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab. Belum bisa kami bahas karena memang keterbatasan waktu. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan lagi, insya Allah nanti kita bisa bahas di pembahasan session berikutnya. Kita masih ada 2 kali materinya. Masih ada Materinya, Ustaz. Ya. Materinya apa bisa diminta ke Nanti saya tanya dulu nih. Bagaimana Ustadz Dandi, materinya apakah bisa di-share? Insya Allah bisa, Ustaz. Bisa. Aku masalahnya bisa makainya atau enggak. Mudah-mudahan bisa makainya. Itu ya. Makainya juga harus bisa. Baik ya. Yuk. Atas waktu dan atensinya kami dari MPC mengucapkan banyak terima kasih. Ini luar biasa ya. Sampai tembus 80 orang yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, terutama bagi Ustadz Dandi yang sudah berbagi kepada kita semua, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang beliau bagikan menjadi keberkahan buat beliau dan keluarganya, diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah ruah dan barokah. Baik, kita akhiri perjumpaan kita semua dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Coach Silvio Prawito dengan kerabat kerja MPC mengucapkan selamat berjumpa kembali nanti dalam acara sharing session berikutnya. Ya, kapan waktunya nanti insya Allah kami akan sampaikan, informasikan. Ya, Ustaz Dandi, terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, bagi yang lain juga terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya ada foto. Nuhun Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Jazakallah dan kasih. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu minggu depan.
Saatnya Anda bertransformasi menjadi developer properti syariah yang profesional, berkembang bersama para ahli, dan bersiap untuk mewujudkan visi masa depan. Betapa berbahayanya jika seorang developer sudah mulai memasarkan produk propertinya namun perizinan belum clear and clean. Bisnis selalu beriringan dengan hukum. Jika ada persoalan hukum, sudah pasti akan berimplikasi pada bisnis. Apa itu? Yaitu bisnis Anda akan mengalami kerugian, bahkan mengantarkan Anda kepada jurisdiksi. Kemudian bagaimana cara membelah yang sedang sengketa? Oleh karena itu, hal inilah yang kemudian saya kira Anda wajib ketahui dalam bisnis properti. Site plan adalah gambar yang sangat dibutuhkan bagi banyak developer properti maupun perumahan. Dengan adanya site plan, maka semua akan terencana dengan baik. Biasanya saya sering menemukan di beberapa rumah-rumahan, terutama juga syariah, banyak desainnya itu karena mungkin kurang dirancang dengan baik, ya. Jadi sehingga bangunannya sendiri kurang efisien, secara tampilan juga kurang baik, dan bahkan juga tidak sesuai dengan kaidah konstruksi, sehingga yang terjadi pembangunan perumahan itu memakan biaya yang berlebih, sementara hasil yang dapat kurang baik. Peningkatan kualitas manajemen dibutuhkan oleh para developer properti syariah untuk menambah kepercayaan dari para konsumen. Total quality management di dalam developer properti syariah yang paling utama adalah kita bisa mengukur, kemudian bisa menilai, kemudian bisa kita mengevaluasi seluruh step proses bisnis kita. Keberlangsungan cash flow harus dijaga dalam setiap proyek properti agar tidak terjadi kegagalan bayar. Pernahkah Anda merasa penjualan Anda tinggi, tapi Anda tidak mampu membayar gaji karyawan Anda? Atau penjualan Anda tinggi, tapi utang vendor tidak terbayar? Untuk menjadi developer properti syariah, Anda harus menguasai berbagai persiapan dengan baik. Jadi kemampuan negosiasi akan membuat manajer proyek dapat mengelola tim members dengan lebih baik, akan membentuk teamwork yang lebih baik. Strategi penjualan harus direncanakan secara tepat agar bisnis properti dapat terus berkembang. Berbicara tentang properti, maka hal yang terpikir sangat dominan dalam pikiran setiap Anda yang ingin menjadi pebisnis properti adalah bagaimana cara menjualkannya. Bagaimana pemasarannya? Apakah ada cara yang bisa cepat dalam penjualan dan sebagainya? Dan inilah saatnya Anda menciptakan bisnis yang penuh berkah dan sesuai syariah. Kita harus ingat sebagai pengusaha muslim, kita harus bisa memastikan bahwa harta yang kita peroleh adalah harta yang halal. Karena bicara bisnis tidak hanya untung besar, tidak hanya memperoleh pendapatan yang besar, tetapi kita juga bicara surga mati. Inilah saatnya Anda belajar bersama para ahli. Insya Allah di acara developer properti camp tersebut, semua para konsultan akan berbicara tentang departemennya masing-masing. Insya Allah saya akan hadir di dalam acara tersebut untuk mengkombinasikan semua departemen tersebut dalam sebuah strategi, yaitu bagaimana meramu strategi di departemen tersebut agar proyek kita bisa berjalan dengan lancar. Inilah saatnya Anda belajar bersama para ahli. Daftarkan diri Anda.
Alhamdulillah, setelah kami mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang didapatkan dari developer batch tahap 1 tersebut, terdapat perbaikan-perbaikan dalam hal akad, manajemen SDM-nya, dan juga yang paling penting adalah cash flow-nya semakin meningkat dari penjualan yang lebih terarah. Inilah saatnya Anda belajar bersama para ahli. Daftarkan diri Anda